Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini di majelis ke-30 di dalam pembahasan kitab At-Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masuk di bab yang beliau rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan kepada kita bahwa di umat ini ada yang jatuh dalam syirik di umat Islam. Itu beliau ingin membantah dengan bab ini seperti dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Di sana ada orang berkata, kapan kita sudah masuk Islam, nggak mungkin syirik. Sehingga kalau kita bilang itu syirik, itu yang kamu katakan, kamu datang ke kuburan orang soleh berdoa, bukan berziarah, itu syirik. Dia bilang enggak, selama kita sudah Islam nggak ada syirik. Syirik itu adalah orang musyrik, begitu. Ada itu di sana subhat, begitu. Syirik itu orang musyrik. Syirik itu menyembah patung. Adapun menyembah pergi ke orang soleh, ini namanya tawassul. Dia bilang begini, ya kita kan tidak mengingkari tawassul. Tawassul ada dua, tawassul masyru', tawassul mamnu. Ada tawassul yang disyariatkan. Ini bertawassul dengan nama-nama Allah. Kita minta kasih sayang Allah. Kita berkata, Ya Rahman. Itu namanya bertawassul. Kita minta rezeki, kita bilang, Ya Razzaq. Kita bertawassul namanya. Kita minta ilmu, Ya Alim. Kita minta pengampunan, Ya Ghafur. Kita minta pemaafan, Ya Afu. Itu bertawassul. Allah katakan ini tawassul yang masyru', walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoalah menggunakannya. Bertawassul dengannya. Yang kedua, bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan. Amalan soleh yang pernah kita lakukan. Seperti apa yang dilakukan oleh 3 orang yang pernah terkurung di goa, yang tertutup mulut goa, yang mereka berkata tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di sini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul terhadap amalan soleh yang pernah kita lakukan. Maka mulailah mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan soleh yang pernah dilakukan. Ini namanya tawassul yang masyru'. Dan di sana ada tawassul yang mamnu, tidak dibolehkan. Inilah yang bertawassul dengan yang Allah Subhanahu wa taala, demikian pula nabinya tidak bolehkan. Bertawassul dengan kuburan. Tidak boleh ini. Kenapa? Tidak ada anjuran di Quran untuk bertawassul dengan kuburan. Tidak pernah juga Nabi SAW menganjurkan sahabat bertawassul dengan kuburan. Dan para sahabat juga setelah meninggal Nabi tidak bertawassul dengan orang yang telah meninggal. Ini mamnu, ini tidak boleh. Bahkan ini syirik. Di sana mereka bilang ini tawassul bukan syirik. Antum tahu subhatnya? Ini
kalau kita sudah masuk Islam, tidak ada lagi syirik. Kamu yang mengatakan saya ini syirik, ini adalah mengada-ngada, berdusta atas nama Allah. Karena kapan kita sudah muslim tidak syirik. Syirik itu musyrik, yang orang syirik dulu, yang tidak masuk Islam. Ini ucapan mereka. Maka beliau ingin membatalkan itu sangkaan. Beliau akan membawakan dalil untuk itu. Beliau akan bawa 3 ayat dan hadis untuk menunjukkan bahwa di umat ini seperti umat-umat sebelumnya akan jatuh dalam syirik. Tapi tidak semuanya, sebagian saja. Karena umat ini tetap ada orang yang bertauhid hingga hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq hatta ya'ti amrullah. Terus menerus akan ada sekelompok dari umat yang nampak di atas kebenaran, mansurun, ditolong hingga datang perkara Allah, itu hari kiamat. Tidak mungkin seluruh umat Islam jatuh dalam syirik. Pasti ada yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah sampai hari kiamat. Makanya beliau bilang, babu ma ja'a anna ba'da hadhil ummati ta'budul awthan. Bab apa yang datang dalam syariat ayat hadis bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Ada yang menyembah berhala. Iya. Syekh Shalih Al-Fauzan belum berkata, komentari judul bab, fahadil ummah la tudillu kulluha. Umat ini tidak akan sesat seluruhnya. Wa innama yudillul katsir walakin yabqa min hadhil ummah man yathbut 'alal haqq ila an taqum as-saah. Fahada min fadlillahi wa rahmatih. Ini perkataan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Umat ini tidak akan sesat semuanya. Yang sesat sebagian besar yang sesat. Dan tetap ada sekelompok dari umat ini yang kokoh di atas al-haq hingga hari kiamat. Dan ini keutamaan dari Allah dan kasih sayang Allah. Jadi walaupun seluruh manusia sesat, tetap ada yang murni beribadah kepada Allah. Bahkan kalau kita mulai jauh, akan ada, karena tidak ada lagi nabi. Setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan manusia yang akan mengajak kepada tauhid seperti yang Nabi ajak. Setiap 100 tahun pasti ada. Iya. Setiap 100 tahun. Karena tidak ada lagi nabi, yang ada adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga sebagai pembaharui, ya, orang yang akan memperbaharui keyakinan umat ini. Kapan manusia mulai jauh, pasti ada yang muncul mengembalikan orang kepada ibadatullahi saja, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ini keutamaan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dari Allah Subhanahu wa taala di tengah kita ini, di umat Islam, di umat Islam. Setelah itu beliau sebutkan ayat wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Naudzubillah. Ini Allah katakan, dan pasti benar. Allah katakan, alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari kitab?
Dia tahu kitab yang diturunkan kepadanya. Tapi yu'minuna bil jibti wa taghut. Tapi dia beriman terhadap al-jibt dan taghut. Kalau taghut kita sudah paham, sudah lewat di kitab. Ada di Qadul Arba, ada di Thalathatul Usul, apalagi di akhir di majelis kita ini sudah kita baca. Taghut semua orang melampaui batas, semua yang diikuti selain Allah, disembah selain Allah, itu dibilang taghut. Iya. Kalau al-jibti ya, jadi ada di sana orang diberikan bagian dari kitab tapi malah percaya jibti. Apa itu al-jibti? Para ulama macam-macam bentuk tafsir al-jibti. Yang paling terkenal adalah tafsir dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata al-jibti adalah as-sihir. Sihir. Iya. Ini Allah katakan, tidakkah kamu melihat orang yang diberikan bagian dari kitab tapi percaya kepada sihir, percaya kepada taghut. Iya. Wa yaqulun, dan bahkan mereka berkata lil ladina kafaru, kepada orang kafir ini. Dia diberi kitab, dia berkata kepada orang kafir, haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Mereka itu lebih berpetunjuk daripada orang-orang yang beriman jalannya baik. Jadi malah lebih percaya kepada taghut dan jibti daripada orang yang beriman. Daripada orang yang beriman. Ini akan ada orang yang seperti itu. Lebih percaya tukang sihir, peramal, paranormal daripada orang yang mendakwakannya kepada Allah dan yang mengajak mereka untuk meninggalkan itu. Ya kan? Kan selalu ada ini. Selalu ada orang kalau ada barang hilang pergi ke orang-orang yang dianggap pintar. Padahal syariat telah mengingatkan. Nanti akan ada bab insyaallah akan datang tentang sihir, tentang dukun, paranormal akan datang. Iya, tapi untuk menyegerakan pembahasan ini, bagi umat ini ada saja orang percaya seperti itu. Padahal masalah mendatangi dukun, orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib, ini syariat telah haramkan. Syariat telah haramkan. Datang saja tanpa bertanya, tanpa membenarkan. Itu kata Nabi SAW, lam tuqballahu salatun arba'ina layla. Tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Baru kita datang. Tidak membenarkan. Kalau membenarkan beda. Ini lebih parah. Kata Nabi, man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqa bima yakun faqad kafara ala bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang mendatangi arraf, orang yang tahu, yang mengaku tahu perkara gaib, yang sekarang dikatakan apa? Paranormal, orang-orang yang tidak normal, ya. Iya, orang yang dianggap pintar tapi tidak pintar. Siapa yang mendatangi arwah, atau kahinan atau dukun, kemudian bertanya kepadanya sesuatu. Setelah dia bertanya dan dia kasih tahu dan dia benarkan, karena qadarullah orang-orang seperti itu, kita kalau mendatangi kita diuji betul keyakinan. Setan pintar sekali membuat nanti, na'udzubillah, supaya kita kafir kepada Allah. Dia akan buat kita akan percaya. Bayangkan kita masuk, dia langsung bilang, kamu naik ini, padahal dia di rumah. Kamu naik mobil, kamu di rumah, orang tuamu masih hidup, kamu istrimu lagi hamil. Pokoknya dia akan kasih tahu dulu sebelum dikasih tahu. Akhirnya langsung kaget. Tahu? Ini langsung kaget. Mulai macam itu. Padahal waktu kita datang, jinnya, setannya sudah kasih tahu memang. Ada orang datang kepada kamu.
menanyakan sapinya hilang, uangnya hilang. Iya, orang mana itu? Orang dari daerah sana. Langsung jinnya itu yang hubungi yang di sana. Oh, di mana itu orang itu? Begitu, jinnya yang bisikan kepada dia. Berita langit saja dia berusaha lemparkan kepada tukang sihir. Apalagi hanya di bumi. Dia kasih tahu. Makanya langsung dia tahu bukan karena tahu perkara gaib, tapi dia telah bersumpah dengan setan. Hanya dia tahu, tapi kita yang bodoh ini. Langsung kita bertanya kepadanya. Langsung kita bertanya kepadanya. Setelah itu kita benarkan. Karena dia juga akan sebutkan ciri-cirinya. Kalau kita tanya barang hilang, dia akan paling tanya, di mana terakhir? Tidak bisa dia langsung bilang, oh di sana. Tidak. Pasti dia tanya dulu, di mana terakhir? Karena dia kerja sama setan. Kapan kita bilang terakhir di sini? Langsung sama setannya, cari tahu langsung di sana. Hubungi di sana, langsung dikasih tahu. Oh, ke arah sana. Diambil, di mana hilang? Langsung dia bilang, oh itu diambil, yang ambil itu naik mobil, yang ambil setan. Yang menyebar di bumi ini, yang mengatakan itu kepadanya. Itu kerjanya dia. Kerjanya dengan setan. Jadi bukan dia yang tahu, tapi setan yang dia kerjasama dengannya. Iya, yang mengajarkannya kepadanya sihir. Kan setan yang mengajarkan kepada mereka sihir. Iya, setan. Ini akhirnya percayalah orang tadi. Ketika dia percaya, apa yang terjadi? Disinilah hukum berat dalam syariat. Kalau bertanya kemudian membenarkan, maka kata Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ini tujuan setan. Dia akan membuat kita percaya. Makanya kita dilarang datang. Jangan datang. Jangan datang. Apapun yang terjadi. Kalau hilang, bilang qadarullah. Takdir. Nggak usah datang. Iya. Nggak usah datang ke tukang sihir. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlufni fi musibati wa'jurni. Ya Allah, ganti saya dalam musibah. Gantikan untukku dalam musibah. Beri saya pahala. Kalau kita ucapkan itu, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Tapi kalau kita gelisah berlebihan, gelisah berlebihan, sampai setan masuk bisikan, pergi dulu ke sana. Di sana ada orang di kampung sana baik, jago dia, selesai masalah tak. Ini yang harus kita pahami bersama. Ini ada orang begitu. Di sini ada orang diberikan kita, tapi lebih percaya pada dukun. Bahkan dia akan mengatakan itu dukun lebih bagus jalannya daripada orang yang beriman. Lihat ini, berarti menunjukkan akan ada orang seperti itu. Dan kenyataan di luar sana memang tidak bisa dipungkiri. Cuma itu tadi orang-orang yang mengatakan bahwa kalau sudah syahadat, aman kita. Tidak ada lagi syirik. Tidak ada lagi syirik. Kalau begitu kenapa Nabi ingatkan? Kan gampang sekali sebenarnya ini. Subhat ini mudah sekali dijawab. Tapi kalau orang awam itu kan masalah. Karena ini yang tertanam di orang awam. Kalau kita sudah dapat hidayah dan kita sudah belajar seperti ini, kita akan mengakui. Iya, bahwa pasti ada orang yang jatuh di ujian ini. Orang yang jatuh di ujian ini. Wa qauluhu ta'ala, dan lihat belum bawa lagi firman Allah Ta'ala kedua untuk membuktikan akan ada. Tadi saja orang diberikan kita percaya kepada al-jibti dan at-taghut. At-taghut tentunya percaya kepada at-taghut, semua yang disembah selain Allah.
Ya, apakah itu kuburan, batu, pohon, sungai, laut, itu semua togut. Bahkan orang soleh disebut togut kalau dia disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul, katakan wahai Muhammad, hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Ini disebutkan terakhir. Katakan wahai Muhammad, maukah kalian saya kabarkan dengan perkara yang lebih buruk daripada itu di sisi Allah? Yaitu karena orang dilaknat oleh Allah, orang yang dimurkai oleh Allah atasnya, dan Allah jadikan mereka sebagai qirodah, monyet-monyet, wal khanazir, dan babi-babi. Allah ubah wujud mereka karena mereka melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abadat taghut, dan dia menyembah taghut. Allah katakan berarti akan ada orang yang memang menyembah taghut. Ya, ada yang menyembah taghut. Makanya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, demikian pula Syekh Ibn Baz rahimahullah, demikian pula para ulama yang lain, bahwa akan tetap ada dari umat ini. Karena ini kan Nabi Muhammad yang disuruh katakan kepada umatnya. Yang disuruh katakan kepada apa? Umat. Mau nggak saya kabarkan orang yang paling buruk nanti balasannya di hari kiamat? Di antara yang Allah katakan adalah wa'abadat taghut. Yang paling buruk nanti balasannya nanti di hari kiamat adalah orang yang menyembah taghut. Orang yang menyembah taghut. Ini Nabi Allah perintahkan untuk sampaikan ke umatnya. Berarti akan ada. Akan ada. Nanti akan lebih jelas di hadis insyaallah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ini untuk orang sebelum kita ini, kan ini terkait dengan Ashabul Kahfi. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakidanna 'alaihim masjida. Mungkin tidak terlalu terang ini karena kisahnya Ashabul Kahfi. Cuma akan diterangkan oleh hadis sebentar bahwa umat ini akan ikut juga. Seperti itu. Wa qala alladziina ghalabu ala amrihim. Berkata orang-orang yang berkuasa atas perkara mereka, itu pemimpinnya. Lanattakidanna 'alaihim masjida. Kami akan membangunkan di atas mereka masjid tempat ibadah. Yang orang Ashabul Kahfi kan kejadian sangat keajaiban ini waktu itu. Karena bisanya orang tidur tidak rusak badannya 309 tahun. Di Ashabul Kahfi. Iya, ini karena kesolehan mereka. Maka berkata penguasa waktu itu, kita bangunkan saja masjid atas mereka. Ya, mereka jadikan sebagai sembahan, na'udzubillah, selain Allah. Kita gimana? Kita bagaimana? Oh, ini bahaya. Apakah umat ini akan jatuh seperti itu? Yang terjadi pada Ashabul Kahfi? Jawabannya kita baca ini hadis. Kata beliau, an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu
Juhra bin ladakhartumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman akhraja. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah bisa dibantah oleh orang yang mengatakan tidak akan jatuh kita dalam syirik. Sehingga tidak perlu kamu ingatkan, tidak perlu kamu katakan ini syirik. Ini hadis sebagai bantahan besar. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang sebelum kalian. Jadi apa yang telah terjadi di umat sebelum kita akan terjadi di umat ini. Makanya itulah fungsinya diingatkan supaya kita terhindar, supaya kita tidak jatuh. Karena Nabi sudah pastikan berdasarkan wahyu dari Allah, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnahnya, jalannya orang-orang sebelum kalian. Dan sudah jadi kan? Coba kita lihat orang Yahudi, orang Nasara. Ya kan? Desember orang Yahudi, Desember Uzair. Desember orang-orang soleh. Orang Nasara, Desember Isa, Desember ibunya. Ya kan? Desember orang-orang soleh. Bahkan kalau mati orang soleh yang beribadah di situ, dia bangun tempat ibadah di situ. Dia gambar-gambarnya. Dia gambar. Memang tidak buat apapun, tapi dia gambar-gambarnya di tempat ibadah. Apakah itu tidak ada terjadi di kita? Kan begitu pertanyaannya. Tidak terjadi atau terjadi ini? Apakah tidak ada di kita ini kuburan yang dikeramatkan seperti itu? Iya kan? Di Makassar ini ada atau tidak? Ada atau tidak? Takut kita ini. Bilang saja kan ada, kan nyatanya begitu. Kan ada kuburan yang orang selalu datangi di Makassar kita ini. Iya, bahkan orang di luar Makassar juga datang. Ada juga kuburan di luar Makassar kita pergi datangi. Iya kan? Ini masalah. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Nabi. Benarlah yang belum katakan tadi. Inilah yang mereka anggap bahwa Syekh Muhammad terlalu keras. Kamu ini kafirkan semua orang. Kamu ini begitu. Iya, padahal ini kan memang Nabi. Belum kan cuma kasih judul. Belum cuma kasih judul. Baru 3 ayat. Ini hadis lagi. Kan belum tidak bicara kosong, tidak menuduh orang. Ya kalau kamu mau tolak, tolaklah ini Quran. Tolaklah ini hadis. Masalahnya ini Bukhari Muslim. Sahih. Nabi berkata, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Atau la tattabi'unna. Karena mau jamaah di tengahnya yang dihapus. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Bahkan kata Nabi, wal quddah bil quddah. Iya. Sekuddah demi sekuddah. Iya. Tahu kuddah? Kuddah itu kalau bulu yang disimpan itu di ujung anak panah supaya lurus. Kalau di panah kan ada itu dibilang kuddah. Kalian ikuti seperti itu persis. Karena kalau tidak sama, itu menunjukkan kesamaannya. Karena kalau tidak sama, nanti tambahkannya, bidikannya. Persis seperti itu. Kalian akan mengikutinya seperti itu. Iya, sama. Orang Arab bilang, ini adilnya. Pokoknya 100% kamu akan ikuti. Wahyu ini. Wahyu. Hatta lau dakhalu juhra dabbin, hingga sekiranya mereka masuk lubang dob, la dakhaltumu, kalian juga akan ikut masuk. Saking taklidnya itu. Saking taklidnya itu. Iya, taklid buta. Kalaupun mereka masuk lubang, kalau kita dob artikan biawak ya, sebenarnya ini bukan biawak. Dob itu ya, biawak padang pasir.
beda bentuk. Beda bentuk. Iya. Kalian akan memasuki. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara. Wah Rasulullah, apakah orang sebelum kita maksudnya yang kita akan ikuti itu Yahudi Nasara? Kata Nabi, paman, siapa lagi? Kalian akan sama dengan mereka. Makanya hadis ini gambaran besar, terang benderang sekali bahwa akan ada orang di umat ini yang terpeleset seperti mereka. Iya, akan ada. Na'udzubillah. Pentingnya ini kita dakwah tauhid terus. Sebab orang, jangan sampai orang jatuh di tempat yang orang dulu jatuh di dalamnya, yang mereka nyatakan tentunya mereka dikatakan kafir karena itu. Misalnya orang Nasara, Allah katakan di Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah yang bilang kafir, telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah satu dari Tuhan kami yang tiga. Na'udzubillah. Allah yang mengatakan. Demikian pula orang-orang Yahudi, Allah katakan telah kafir karena mereka menyatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah. Iya. Orang-orang musyrikin juga, kenapa dia kafir? Mereka menyatakan malaikat adalah anak perempuannya Allah. Yang lucunya mereka kalau lahir anak perempuan malu. Mereka kalau lahir anak perempuan malu. Bahkan karena malunya dia akan kubur hidup-hidup. Jadi mereka menjadikan untuk Allah anak perempuan yang menurut mereka malu. Tapi dia jadikan untuk Allah. Na'udzubillah. Mereka meyakini anak perempuan Allah itu malaikat. Sama-sama. Kita tidak boleh sama. Kul katakanlah. Allahu ahad. Allah ahad. Satu-satunya. Lam yalid. Iya. Allah samad. Dia samad. Tidak butuh kepada sesuatu apa. Tidak butuh kepada anak. Tidak butuh kepada istri. Tapi segala sesuatu butuh kepadanya. Lam yalid. Allah tidak beranak. Walam yulad. Dan tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Samanya saja tidak ada. Itu kita di Islam. Itu kita di Islam. Saya yakin kita hafal semua ini ayat. Iya. Tinggal kita tentunya, jika ada yang mengaku ada samanya Allah, kita tolak. Allah berfirman. Kita hafal semua ini. Ini dalil pokok. Bahwa Allah tidak boleh diduakan dengan apapun. Karena Allahu ahad. Allah Maha Tunggal. Allah Maha Tunggal. Kemudian hadis berikutnya kata belum. Wali Muslim. Ini lebih panjang. Wali Muslim dalam riwayat Imam Muslim. An Thauban dari Thauban. Ini hadis terakhir cuma agak panjang. Dari Thauban radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawalil ard. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan untuk bumi ini. Diperlihatkan bumi satu lingkaran. Didekatkan. Faraitu masyariqaha wa magharibaha. Saya melihat timur dan baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zawali minha. Dan umatku akan sampai kekuasaannya apa yang diperlihatkan kepadaku. Makanya Masya Allah, umat Islam di masa jayanya kuasai dari timur ke barat. Dia berkuasa. Memang di masa Nabi SAW yang belum kuasai adalah Jaziratul Arab, semua Arab. Tapi di masanya Abu Bakar, waktu itu kan Nabi memang sebelum meninggal sudah mau utus keluar Arab. Di masanya Abu Bakar melanjutkan pengutusan Nabi. Belum dah tarik kembali. Iya, dah tarik kembali. Dan di masanya umat apalagi
Di masanya Umar apalagi? Belum utus Syam, belum utus Mesir. Iya, ditaklukkan Mesir, diperluas, bahkan sampai ke Irak, Iran, sampai ke Baghdad, semuanya. Iya. Dan tentunya bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan jauh bahwa akan taklukan. Pokoknya dari timur sampai barat yang diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kekuasaan umat Islam akan luas. Iya. Wa autitul kanzain al-ahmar wal abyad, dan saya diberikan dua perbendaharaan yang merah dan putih. Iya. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan saya meminta kepada Rabbku untuk umatku, alla yuhlikahum bisanatin bi'amah, untuk tidak membinasakan mereka dengan 1 tahun sekaligus. Jadi Nabi memang sudah meminta kepada Allah supaya umat Islam itu tidak binasa sekaligus. Tetap akan ada yang hidup, yang mendakwakan Islam ini. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan saya meminta kepada Allah untuk tidak menguasakan kepada mereka musuh dari selain diri mereka sendiri. Fa istabiha baydatahum wa inna rabbi qala, sehingga menghancurkan kekuatan mereka ya. Dan sungguh Rabbku berkata, ya Muhammad, Rabbku berkata, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Kalau saya telah, kata Allah kepada Nabi Muhammad ini, jika saya telah menentukan sebuah ketentuan, tidak ada yang bisa menolak. Wa inni a'taituka li ummatik alla uhlikahum bisanatin amah. Doa Nabi sudah dikabulkan. Dan sungguh saya telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahasanya mereka tidak akan binasa dalam 1 tahun langsung mati semua. Tidak akan. Keutamaan umat Islam tidak akan wafat sekaligus, kecuali nanti mendekati hari kiamat akan bertiup angin dan semua yang beriman wafat. Adapun selama itu belum datang, umat Islam tidak akan wafat sekaligus. Biar orang kafir berjuang bagaimana, mau membinasakan Islam sekaligus tidak mungkin. Dan itu sudah dari dulu begitu. Orang-orang musyrikin berusaha dari dulu begitu. Ini mereka berusaha di perang Badar, mereka berusaha di perang Uhud, mereka berusaha bahkan di perang Khandaq, perang Ahzab. Mereka sudah berusaha banyak kali dan mereka tidak pernah mampu membinasakan. Padahal tujuan mereka kita selesaikan Muslim. Tapi itu tidak mungkin akan terjadi. Dan doa sudah dikabulkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan tidak akan menguasakan kepada mereka musuh dari selain diri mereka sendiri. Fa istabiha baydatahum, sehingga menghancurkan kekuatan mereka. Walau ijtama alaihim man biaqtadiha, walaupun terkumpul seluruh penduduk bumi ini untuk menghancurkan Islam, tidak bisa. Allah menjaga kamu. Allah menjaga orang-orang yang terjaga di atas Islam. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dahum wa yasbi ba'duhum ba'dah. Sampai kapan? Ya, sampai sebagian kita yang membinasakan sebagian yang lain. Yang membuat Islam itu hancur kalau ada perang saudara Islam sama Islam. Nah, itu yang orang kafir lakukan. Karena orang kafir kalau mau menyerang Muslim nggak bisa, nggak akan mampu. Gimana caranya? Adu domba antara Muslim yang satu dengan Muslim yang lain. Itu yang dia lakukan. Karena itu mereka sadar sendiri, itu sadar sekali. Kapan Muslim bersatu, tidak pernah Muslim kalah. Tidak pernah Muslim kalah dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Sampai sebagian mereka membinasakan, menghancurkan sebagian yang lain. Menawan sebagian yang lain. Ini baru.
Tapi di sini belum ada ini ya, belum ada yang menjadi poinnya. Setelahnya, Rawal Barqani fi sahihi wa zad. Ini ditambahan ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Barqani dalam sahihnya dan beliau tambahan. Wa inna ma aqafu ala ummatil a'immatal mudillin. Yang saya takutkan di umatku ini bukan orang kafir. Karena orang kafir tidak mungkin, tidak bisa mengalahkan kita Muslim. Iya, tidak bisa. Yang saya takutkan di umatku ini adalah para a'immatul mudillin, para ulama yang menyesatkan. Itu yang ditakutkan. Orang-orang menyesatkan, ini masalah. A'immatul mudillin. A'immah dianggap panutan, tapi menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan. Karena kalau ulama yang sesat, banyak orang ikut. Banyak orang ikut. Beda kalau pelaku maksiat. Orang sudah tahu, ngapain kita ikut itu orang buruk, orang jahat. Para orang tua akan bilang ke anaknya, jangan kau seperti si fulan. Tapi kalau ulama, orang berjubah, orang berjenggot yang salah. Ini yang masalah. Ini yang ditakutkan oleh Nabi. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayd lam yurfa ila yaumil qiyamah. Apabila telah terjadi atas mereka as-sayd, pedang di antara sesama mereka, maka ini tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Wala taqumus saah. Ini yang menjadi poin kita, dan tidak akan tegak hari kiamat hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Naudzubillah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sekelompok dari umatku mengikuti musyrik. Ini yang menjadi poin kita. Berarti akan ada, Nabi bilang ummati, umatku. Tidak akan ada, tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sekelompok dari umatku yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Sekelompok dari umatku ikut terhadap musyrik. A'udzubillah. Wa hatta ta'budu fi amin ummatil autan. Jelas sekali ini. Sampai ada sekelompok dari umatku menyembah berhala. Nabi bilang dari umatku menyembah berhala. Betul sekali itu judul bab. Sekelompok, tapi Nabi bilang sekelompok. Sampai tidak akan ada hari kiamat sampai sekelompok dari umatku menyembah berhala. Kemudian Nabi mengatakan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun salasu. Kemudian akan ada dari umatku para pendusta. Mereka 30 orang, kulum yaz'umu annahu nabi, semuanya mengaku dirinya kalau dia nabi. Akan ada. Bahkan Nabi bilang apa? Ummati, umatku akan ada mengaku nabi. Dari dia muslim, dia bilang, dia tiba-tiba mengatakan, saya nabi diwahyukan juga kepada. Naudzubillah. Lihat di masanya Nabi, ya, setelah Nabi meninggal, bahkan lebih terkenal dia. Iya, Musailamah Al-Kadzdzab mengaku dirinya juga Nabi. Mengaku dirinya Nabi. Dan setelah Nabi banyak. Nabi bilang ummati, umat akan ada seperti itu. Padahal Nabi bilang wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sementara saya ini kan penutup Nabi. Dan tidak ada lagi Nabi setelah aku. Artinya pasti dusta ini. Kalau ada orang mengaku Nabi, pasti dusta. Karena Nabi bilang tidak ada lagi Nabi setelah. Ya. Wala tazalu ta'ifatum min ummati. Ini yang membuat kita bahagia. Penutupnya ini. Wala tazalu ta'ifatum min ummati alal haqqi mansurah. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Ini yang membuat kita bahagia dan kita berharap tentunya kita di sini. Kita yang di sini, bukan yang tadi yang mengikuti musyrik, bukan. Kita mengharap yang ini akan terus-menerus ada sekelompok dari umatku di atas kebenaran ditolong. Tidak membahayakan mereka orang yang merendahkannya, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka.
merendahkan tidak berbahaya. Biar orang rendahkan, ejek, tidak membahayakan kita. Jika kita di atas kebenaran. Walaman khalafahu, tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka. Kalau menyelisih, ya, mereka menyelisih kita karena kita mengajak kepada ibadah kepada Allah saja, tinggalkan sembah kubur, tinggalkan patung, tinggalkan hal-hal yang dikeramatkan. Kalau mereka semua menyelisih kita, tidak akan berbahaya. Allah sudah bilang begitu lewat nabinya. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Sampai datang perkara Allah. Hari kiamat. Yang bisa menghancurkan kelompok itu adalah hari kiamat. Itulah yang bisa membuat mereka wafat. Adapun sebelum itu tidak akan. Inilah kabar gembira untuk kita, sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun rusaknya, tetap ada kelompok yang beribadah kepada Allah saja. Tetap akan ada, walaupun di sana banyak orang mengajak untuk menyembah Allah, membesarkan kuburan, tetap ada orang yang mengingatkan kita agar supaya kita jauh dari yang namanya beribadatan kepada selain Allah, dan orang-orang mengajak kita untuk beribadat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini yang beliau sampaikan di bab ini, dan ini kita sudah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dipahami dan kita tidak tertipu dengan subhatnya di sana. Orang-orang mengatakan aman kita kalau sudah muslim, sehingga kadang kita tidak mau lagi belajar tauhid, tidak mau lagi belajar tauhid. Dan ini sudah selesai, ini bab-bab terkait dengan apa yang belum sebutkan sebelumnya, ya, masalah akan adanya yang jatuh dalam kesyirikan. Ini setelahnya belum masuk di bab tentang sihir. Ini kita nanti ambil di pertemuan akan datang. Kita adan dulu. Sini ada pertanyaan, kita masuk di sini. Pertanyaan pertama, kalau kita menyusui anak perempuan orang lain, apabila dia telah menikah, apakah suaminya juga mahram kita? Ya. Karena ma yuhramu minan nasab, yuhramu minar radha'ah, ma yuhramu minan nasab. Menjadikan mahram apa yang disebabkan karena menyusui itu, seperti ia menjadikan mahram karena nasab. Karena nasab. Sekarang pertanyaan kita, kalau kita, anak perempuan kita misalnya menikah, apakah suaminya mahram? Bagi orang tuanya kan mahram, ya kan? Mahramnya, mantunya itu mahramnya. Maka anak susuan juga begitu. Suami dari anak susuan mahram. Suami dari anak susuan mahram dari ibu susuannya. Dari ibu susuannya. Bagaimana bagi kami para pemuda untuk menyikapi atau menghadapi fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang, termasuk fitnah wanita? Ini dari zaman dulu, bukan hanya zaman sekarang. Awwalu fitnati Bani Israel, Bani Israel an-nisa. Berarti sudah dari dulu. Awal cobaan di Bani Israel adalah perempuan. Berarti perempuan itu dari zaman dulu, jangan bilang zaman sekarang. Iya, iya. Maka apa jalan keluarnya? Ya, Nabi katakan, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, wattaqun nisa, dan takutlah dari perempuan. Takut dari perempuan. Iya, bertakwa kepada Allah dan takutlah dari perempuan. Artinya karena kalau kita takut, kita akan menghindar. Kita akan menghindar, ya, dari fitnah ini. Karena fitnah ini seperti fitnah-fitnah yang lain.
Iya. Terkait dengan fitnah secara umum, fitnah apapun sebenarnya. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita jalan keluar fitnah apapun itu. Iya. Dalam fitnah apapun itu. Di hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat siapa? Saya lupa yang meriwayatkannya. Ya, coba kita lihat pernah di catatan saya. Ini baik. Riwayat ini hadis Sahih Bukhari di kitab Al-Fitan. Di kitab Al-Fitan. Kitab tentang fitnah apa sih? Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah beliau berkata, "Satakunu fitan." Akan terjadi berbagai cobaan. Termasuk yang kita tanyakan. Masuk di dalam. Kata Nabi SAW, "Al-qa'idu fiha khairum minal mashi, minal qa'id. Wal qa'id fiha khairum minal mashi. Wal mashi fiha khairum minas sa'i." Kata Nabi akan terjadi fitnah. Orang yang duduk tidak ikut terlibat. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri menyambutnya. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Kalau kita datang fitnah dalam keadaan berdiri, lebih baik kita berdiri daripada kita berjalan menujunya. Wal masyi khairun minas sa'i. Orang yang berjalan, kalau kita lagi berjalan ada fitnah, jalan lebih baik daripada kita lari. Daripada kita lari menujunya. Iya. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan Nabi katakan, "Faman istashrafa istashrafa." Siapa yang masuk padanya, menyambutnya, maka dia akan diambil oleh fitnah itu. Dia merasa kita, oh saya kuat. Kenapa? Saya sudah punya istri. Agar 4 istri tak. Namanya perempuan tetap berempat, apalagi tidak ada. Iya, jangan coba-coba. Jangan. Ini yang diingatkan. Kalau kita, ini fitnah paling besar. Paling besar. Baik kita, karena kalau kita kenal agama dengan baik, tentunya alhamdulillah menyembah berhala itu jauh lah. Kan begitu. Syirik, kalau kita belajar tauhid kan takut kita dari syirik. Tapi perempuan, ini masalahnya. Nih, fitnah perempuan. Ditambah lagi banyak juga perempuan yang bermudahan. Cobaan besar lagi. Iya. Jangan anggap bahwa kalau kita sudah berjenggot, perempuan akan takut. Tidak. Iya, kalau tidak berjenggot, yang datang kepada kita yang tidak berjenggot, ya, yang tidak bercadar, tidak berjilbab. Tapi kalau kita mulai berjenggot, terus mantan tak dulu juga mulai berjilbab, selesai. Iya, mantan SMA tak. Mulai lagi nak ingat. Sama-sama Miki paling kenal dakwah, mulai curhat, lama-lama mau dinikah. Padahal kita punya istri, ya saya bilang istri pun tidak bisa menerima, biar sembunyi-sembunyi Miki. Ini masalah. Iya, karena awal masalah adalah kalau kita mulai berani sembunyi-sembunyi, walaupun halal, tapi kalau berani sembunyi-sembunyi, ini tunggu ditinggalkan sama yang pertama. Itu masalah. Karena perempuan itu waktu belum akad ngomongnya begitu. Dia Miki datang ke rumah mau tak saja. Tapi ketika kita bilang saya terima nikahmu, selesai. Nanti dia bilang, kukira orang berjenggot begini adil.
Tersiksa makin. Dulu ngomongnya beda dengan sekarang. Bukan perempuan pemakat. Jangan coba-coba masuk di situ. Iya. Ini fitnah. Bukan hanya fitnahnya anak muda ini. Fitnahnya orang tua. Dan anak muda, ustadz dan bukan ustadz. Cobanya juga ustadz ini. Iya. Ketawa bahagia sekali kita, Pak. Iya. Kita kira ini hanya cobanya kita. Oh, ustadz juga. Iya. Karena kalau kita mungkin cari-cari, kalau ustadz dicari. Iya, antum kira. Iya. Biar saya jelek-jelek begini, banyak orang WA minta. Antum ini, itulah cobaan, Pak. Itulah cobaan. Jadi sekarang bagaimana kita saja bertakwa kepada Allah? Iya, mau masuk atau tidak? Kita lagi berdiri ini, mau ke jalan menuju atau kita tahan di tempat, Pak? Begitu saja ini. Begitu saja. Kalau ada fitnah seperti itu. Iya, ini wallahualam terkait dengan apa yang ditanyakan tadi. Izin bertanya Ustaz, apakah termasuk sombong ketika kita menasihati teman sesama penuntut ilmu, terus teman tersebut mengucapkan kamu bukan Ustaz? Baik, tidak boleh begitu. Tidak harus Ustaz baru kita terima nasihat. Iya, dari dulu. Ya, dari dulu. Bahkan sebelum Nabi kita. Kita kan baca surah Al-Kahfi kan? Ada kisah di situ. Nabi Musa pergi rihlah. Belajar kepada Khidir. Yang diperselisihkan Nabi atau bukan. Nabi atau orang soleh. Nabi Musa, ulul azmi. Allah berbicara langsung kepadanya. Tanpa perantara. Pergi belajar kepada Nabi Khidir. Bagi yang berpendapat belum Nabi. Karena ada juga yang berpendapat bukan Nabi. Belum adalah orang soleh seperti Luqman Al-Hakim. Yang Allah berikan kepadanya hikmah. Allah berikan kepadanya ilmu. Dia dengar nasihatnya Khidir. Gimana? Kita apakah sudah Musa? Karena masalahnya Musa saja masih menerima dari Khidir. Yang diperselisihkan beliau adalah Nabi atau bukan? Kan begitu? Musa masih menerima. Masa kita tidak terima? Tidak boleh begitu. Kita terima kebenaran itu, terima nasihat dari siapa? Karena Nabi SAW katakan di hadits Tamim Ad-Dari, ad-din an-nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Iya. Ketika Nabi ditanyakan kepadanya, liman, untuk siapa? Lillah. Nasihat untuk Allah. Wali kitabi. Nasihat untuk kitabnya. Iya. Wali rasuli. Nasihat untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan untuk a'immah kaum muslimin. Baik, nasihat untuk a'immah kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk orang umumnya mereka. Atau nasihat biar untuk a'immah. Iya, biar untuk a'immah. Biar ustaz, kalau kita pernah mendengar menyelisihi yang benar, kita bisa katakan. Iya, bisa kita namanya nasihat. Karena ma min alim illa walahu zallah. Tidak ada seorang alim pun kecuali pasti ada kesalahan. Pasti ada kesalahannya. Cuman kadang kesalahannya alim dimaafkan karena dia sudah bersungguh-sungguh mencarinya. Dia sudah membaca mana yang kuat ini pendapat. Kemudian itulah ujung yang dia sampai. Sehingga dia berkata dengan pendapat itu, padahal itu adalah tidak kuat. Dimaafkan karena dia telah berusaha mencari. Yang tercela adalah kalau kita tidak mencari. Kalau kita tidak mencari. Jadi, biar alim bagaimanapun, pasti ada kesalahan. Karena hanya Nabi yang masuk. Hanya Nabi yang terjaga dari kesalahan. Iya. Jadi, tidak apa-apa kita nasihat. Apalagi sesama teman masuk. Tidak harus. Pokoknya jangan tunggu ustadz baru kita menasihati orang.
atau jangan tunggu ustadz baru kita terima nasihatnya. Biar teman tak. Biar teman tak. Selama itu kebenaran, kita katakan jazakallahu khair. Semoga Allah membalas kebaikan. Karena man nasahat faqad ahabba. Siapa yang menasihatimu, maka dia mencintaimu. Ustaz, bolehkah saya berdoa agar bertemu dengan anak saya yang telah meninggal lewat mimpi? Boleh saja. Ya, tidak ada orang dilarang dari berdoa. Doa apapun, biar mustahil. Minta saja. Karena Allah tidak ada yang bisa menahan ketentuannya. Ya, tidak ada yang menolak ketentuannya. Allah tidak ada juga yang memaksanya untuk tidak menerima doa kita. Minta saja. Iya, minta saja. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nanti inginkan, Allah akan kabulkan. Ya, akan kabulkan apa yang kita minta. Dan tidak harus Allah langsung kabulkan di mimpi. Kan doa itu kadang langsung dikabulkan apa yang kita minta. Kadang kita dihindarkan bahaya yang lebih daripada yang kita minta. Kadang juga disimpankan untuk kita nanti di hari kiamat. Minta saja ketemu anak. Kalau tidak dikasih dalam mimpi, kan nanti di hari kiamat kita akan ketemu dengan permintaan tadi. Dengan permintaan tadi. Wallahu alam. Kita satu lagi pertanyaan. Allah berfirman, apa Ustaz? Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26 bahwa seorang perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk, begitupun sebaliknya. Lalu bagaimana dengan para nabi yang sebagiannya punya istri yang buruk seperti Nabi Nuh dan Lut dan Aisyah dan Asiyah yang punya suami yang buruk? Bagaimana kita mengkompromikannya itu, Ustaz? Sebenarnya kita butuh memahami satu poin saja. Dan kita akan pahami apa yang kita permasalahkan. Jadi, di dalam Quran itu ada dua bentuk. Ada bentuknya insya, kalimatnya itu. Bentuknya tolak, permintaan. Apakah perintah atau larangan? Bentuknya perintah atau larangan. Atau bisa juga nanti bentuknya berupa pertanyaan. Ya. Dalam bentuk-bentuk kalimat insya, ini butuh bahasa yang lumayan ini. Dia butuh juga usul fikih, usul tafsir juga. Dan ada bentuk di Quran itu bentuknya adalah khobar, pengabaran. Pengabaran itu adalah hanya mengabarkan. Terjadi atau tidak, tergantung kehendaknya Allah di atas. Seperti yang kita tanyakan ini. Al-khabithat lil-khabithin. Orang yang khabith untuk yang khabith. Ini pengabaran. Asalnya begitu. Ia pezina untuk pezina. Pencuri ya, pencuri. Iya. Karena khabith untuk khabith, tapi ini pengobatan. Apakah pasti begitu? Kan begitu. Iya, kembali ke kehendak Allah. Ini asal. Kalau kita jahat ya, memang kita akan dibalas sesuai dengan amalan kita. Kita dapat juga yang jahat, kan begitu. Tapi apakah pasti begitu? Belum tentu. Makanya kita datang tadi, Nabi Nuh istrinya malah tidak ikut. Nabi Lut istrinya malah tidak ikut. Sementara Asia, tahu Asia kan? Istrinya Firaun. Istrinya Firaun, dia baik, suaminya penjahat, terjahat sedunia, kan begitu? Iya kan? Ini kan bentuknya pengabaran. Bentuk ayatnya adalah pengabaran, bukan perintah. Kalau kau pezina, kau cari pezina. Enggak, ini bukan perintah begitu. Kita walaupun pezina, kita perbaiki tobat dan cari yang soleh. Cari yang soleh. Enggak boleh kita bilang, saya ini pencuri, harus cari juga perempuan pencuri. Enggak begitu, ini pengabaran. Pengabaran. Kalau laki-laki pencuri akan dapat perempuan pencuri. Tapi kalau Allah kehendaki yang lain, dan itu menjadi sebab baiknya misalnya, kan begitu.
Jadi ini bentuk saja, bentuk kalimat saja, dan ini butuh ilmu lain, butuh ilmu yang mendalam lagi untuk memahami ayat-ayat di Quran. Dia ayat-ayat di Quran. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's it.